Kembali dari dunia abadi. Audiobook Novel Silat. Episode 20. Tak lama kemudian, hutan di sekitar aula pesta abadi dipenuhi banyak orang, karena seluruh tepi alun-alun telah ditempati. Puluhan penjaga keamanan aula pesta abadi mengambil posisi di luar alun-alun dan melarang siapapun masuk bahkan setengah langkah pun. Gu Xiaosui melipat tangannya. Matanya sesekali menyapu Tang Xiu sambil sesekali bolak-balik antara Xiao Mingzhen dan Miao Wentang. Dia penasaran, sejauh mana kultivasi mereka telah berkembang. Apakah mereka mampu menembus lapisan ketiga? Bos kecil, sudah waktunya. Kepala keamanan datang ke samping Gu Xiaosui dan berbisik. Gu Xiaosui mengangguk pelan. Ia melirik Tang Xiu, Xiao Mingzhen, dan Miao Wentang, lalu berkata ringan. Hari ini kalian bertiga ingin menantang formasi 1000 revolusi. Terlepas dari hidup dan mati kalian, aula pesta abadi tidak akan diperhitungkan atau dimintai pertanggungjawaban atas nasib kalian. Siapapun yang dapat menembus lapisan ketiga akan menjadi tamu kehormatan aula pesta abadi kita. 3 orang? Xiao Mingzhen dan Miao Wentang saling memandang saat pandangan mereka jatuh pada Tang Xiu pada saat yang sama. Xiao Mingzhen ragu sejenak. Dia menatap Tang Xiu dan berkata, "Adik kecil, kamu ingin menantang formasi 1000 revolusi? Bagaimanapun, ini bukan sesuatu yang bisa kamu jadikan bahan tertawaan. Jika kamu bukan seniman bela diri sejati, mungkin kamu akan kehilangan nyawamu di dalam." Miao Wentang juga mengangguk dan berkata, "Benar sekali. Seorang pemuda yang bersemangat itu bagus, tetapi jangan bercita-cita terlalu tinggi tanpa memiliki keterampilan yang memadai. Meskipun formasi 1000 revolusi ini sangat membantu kultivasi seorang praktisi, tetapi jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, ia akan terluka atau mati. Saya menyadari hal itu." Tang Xiu melirik kedua pria itu, yang hanya melihat dan menilai dirinya berdasarkan penampilannya. Namun, dia tidak merasa antipati terhadap mereka. Dia adalah pencipta formasi ini dan dia tahu segalanya tentangnya. Namun, dia tidak ingin berbicara, dan dia percaya bahwa fakta itu akan membuka mata mereka. Melihat ekspresi Tang Xiu, Xiao Mingzhen dan Miao Wentang tersenyum kecut dalam hati. Mereka mengingatkannya dengan niat baik, tetapi Tang Xiu tampaknya mengabaikan mereka. Brengsek! Jejak kemarahan tiba-tiba muncul di hati Xiao Mingzhen saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Karena adik kecil ingin berjuang sampai menit terakhir, kami tidak akan mengingatkanmu lagi saat itu. Setelah berkata demikian, dia berbalik ke arah Gu Xiaosui dan menangkupkan tinjunya, lalu melangkah memasuki alun-alun. Seluruh alun-alun itu tampaknya hanya dipenuhi dengan batu giok yang ditempatkan secara acak. Namun, mata telanjang tidak dapat melihat bahwa batu giok ini adalah pola dari formasi 1000 revolusi. Saat Xiao Mingzhen melangkah ke area formasi, langkah kakinya tiba-tiba terhenti saat ia mulai bergerak pada saat berikutnya. Di mata para penonton, Xiao Mingzhen hanya bergerak berulang kali di area perimeter seluas 10 meter persegi, seolah-olah dia adalah seekor lalat yang bergerak tanpa peduli. Namun bagi Tang Xiu, Gu Xiaosui, serta Miao Wentang, yang pernah menantang formasi 1000 revolusi, mereka tahu bahwa Xiao Mingzhen menghadapi pemandangan yang berbeda. Di dalam formasi 1000 revolusi, sekejap Xiao Mingzhen melangkah masuk, seakan-akan dia telah datang ke dunia lain. Dia melihat burung oriole yang terbang di atas rerumputan setinggi orang di depannya, memancarkan pemandangan musim semi, dan sensasi angin musim semi yang bertiup. Namun, bahkan saat itu, dia berkonsentrasi penuh saat ini. Dia memiliki pengetahuan tentang lapisan pertama dari formasi 1000 revolusi, karena dia pernah menantangnya sebelumnya. Dia tahu bahwa meskipun hutan pegunungan yang indah yang dia lihat saat ini adalah pemandangan yang harus dilihat, tetapi sebenarnya mengandung banyak bahaya besar. Tiba-tiba, guntur musim semi terdengar saat sinar matahari yang cerah dan indah diselimuti awan gelap yang mengambang. Seluruh dunia menjadi lebih gelap saat hujan gerimis mulai menetes dari langit, membawa serta sifat korosifnya. Itu datang. Jantung Xiao Mingzhen berdegup kencang. Ia mengamati sekelilingnya dengan waspada dan segera menemukan segerombolan ular berbintik-bintik setebal lengan seseorang dari hutan di sekitarnya yang berkumpul di sekelilingnya. Karena ia pernah mengalaminya, Xiao Mingzhen tidak panik.
Ia mengambil jimat kertas kuning dari dadanya, melambaikan tangannya dan menyalakan jimat kertas itu, lalu api yang berkobar tiba-tiba menyala dan menyembur ke arah ular-ular belang di sekitarnya. Mendesis. Seekor ular belang meringkik di lautan api yang berkobar dan mati. Namun, semakin banyak ular belang yang merayap maju dengan gagah berani dalam gelombang. Dengan sikap dingin dan mengerikan, mata ular belang berwarna merah tua itu menatap tajam ke arah Xiao Mingzhen. Namun, sebuah belati tajam tiba-tiba muncul di tangan Xiao Mingzhen. Bersamaan dengan gerakan kakinya, ia membunuh ular belang yang melesat ke arahnya. Ketemu. Bab 85, Kebanggaan Diri. Beberapa menit kemudian, matanya yang tajam melihat seekor ular kuning tua seukuran pergelangan tangan dengan kepala bermahkota ungu. Ular itu terus mendesis ke arah pasukan bala bantuan ular, seolah-olah sedang memimpin kelompok ular itu ke medan perang, dan mengatur gerakan prajuritnya untuk bertarung lebih dekat. Pergi. Belati di tangan Xiao Mingzhen melesat cepat dalam sekejap dan dengan tepat menusuk titik lemah ular kuning tua di bawah kepalanya. Berdengung. Setelah kematian ular itu, dunia di sekitar Xiao Mingzhen berubah. Pemandangan sebelumnya di awal dunia musim semi, yang penuh dengan vitalitas yang luar biasa tiba-tiba berubah menjadi dunia berwarna cerah dengan matahari yang terik. Di luar formasi 1000 revolusi. Tang Xiu menyipitkan matanya saat mengamati inti alun-alun yang berjarak 7 atau 8 langkah dari Xiao Mingzhen. Dia diam-diam mengangguk. Meskipun dia tidak dapat melihat pemandangan di dalam susunan formasi, tetapi melihat bahwa Xiao Mingzhen mampu maju dengan cepat melalui lapisan pertama, ini dapat dikatakan bahwa dia cukup hebat. Gu Xiaosui dan Miao Wentang di sampingnya juga berpikir sama. Sial, sungguh menakjubkan. Saudara Xiao dapat melewati lapisan pertama dalam waktu yang singkat. Kalau aku, itu tidak akan mudah. Lapisan pertama dari formasi 1000 revolusi adalah pembantaian musim semi, dan lapisan kedua adalah pembantaian musim panas. Apa yang akan menjadi yang ketiga? Miao Wentang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berseru. Gu Xiaosui menatapnya dan berkata, formasi 1000 revolusi memiliki total 7 lapisan. 4 lapisan pertama masing-masing mewakili 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Lapisan berikutnya tentu saja adalah pembantaian musim gugur dan pembantaian musim dingin. Namun, mengingat usianya dan fakta bahwa ia telah menantang formasi sebelumnya, ia terlalu lambat, dan menurutku itu cukup memalukan. Mulut Miao Wentang tak kuasa menahan diri untuk berkedut beberapa kali. Dia lebih tua dari Xiao Mingzhen. Jika dia memecahkan lapisan pertama lebih lambat dari Xiao Mingzhen, mungkin dia juga akan mempermalukan dirinya sendiri. Para penonton di sekitarnya menatap Xiao Mingzhen di dalam susunan formasi dengan ekspresi bingung. Mereka hanya bisa melihat Xiao Mingzhen berjalan-jalan dengan kacau dan menyalakan jimat kertas seolah-olah dia sedang berakting dalam drama teater. Dia juga mengeluarkan belati dan menebasnya secara acak sesekali. Adegan itu membuat semua orang bingung dan tercengang. Apa dia jadi gila atau apa? Penipuan macam apa ini? Membuat kita datang dan menonton adegan seperti itu? Apa itu formasi 1000 revolusi? Menurutku, itu hanya dibuat-buat. Benar-benar membosankan. Pesta makan malam kita yang meriah berubah menjadi tontonan orang bodoh dalam sebuah drama. Ini terlalu membosankan. Apa yang diinginkan Aula Pesta Abadi? Menggoda semua orang? Mendengarkan komentar dan kritik dari para penonton, Gu Xiaosui tiba-tiba memberi isyarat kepada Kapten Keamanan. Kapten Keamanan segera berbicara dengan keras. Hadirin sekalian, kalian tidak tahu alasan sebenarnya. Jadi, saya akan menjelaskannya kepada kalian. Formasi 1000 revolusi ini dibagi menjadi 7 lapisan. Bersamaan dengan penjelasannya, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba tampak mengerti sesuatu dalam sekejap. Namun, mereka masih skeptis dalam beberapa hal. Beberapa orang bahkan mencoba memeriksa dan memverifikasi apakah itu benar atau tidak saat mereka mencoba melewati penjaga keamanan dan melangkah masuk ke alun-alun. Namun, karena tamu yang datang sangat banyak, para penjaga keamanan tidak dapat menghentikan mereka semua. Belasan orang menyerbu ke dalam formasi 1000 revolusi. Kemudian, beberapa detik kemudian, mereka berhenti bergerak dengan tubuh yang membeku.
Mata mereka berubah menjadi piring dan wajah mereka membentuk ekspresi tidak percaya. Keluarkan mereka! Gu Xiaosui berteriak dengan suara tegas. Tiba-tiba lebih dari selusin petugas keamanan menyerbu ke dalam deretan ribuan revolusi secepat kilat ke arah tamu-tamu yang linglung itu dan dengan paksa menyeret mereka keluar dari area formasi. Ya Tuhan! 3. Aku tidak mabuk, kan? Apa yang ada di dalam? Ilusi. Ini benar-benar ilusi. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada dunia lain di dalamnya? Apakah itu arai formasi yang asli? Sihir ini benar-benar misterius. Menakjubkan. Istriku, bisakah kau mencubitku? Beritahu aku jika aku bisa merasakan sakit. Formasi arai memang ada. Ke-10 orang yang sudah tersadar itu berteriak serempak. Para tamu lainnya segera mengerti bahwa alun-alun di depan mereka mungkin benar-benar memiliki formasi arai yang dikerahkan. Tang Xiu tetap diam. Dia memperhatikan gerakan Xiao Mingzhen yang terus-menerus, mengacungkan belatinya tanpa henti dan menyerang. Dia menemukan bahwa formasi 1000 revolusi yang dikerahkan di sini hanya disusun dalam pola yang sangat sederhana. Itu seperti perbedaan siang dan malam dibandingkan dengan formasi aslinya. Jika dia masuk ke dalam, dia yakin dia akan menghancurkan formasi ini dengan mudah. 20 menit kemudian. Raut wajah Tang Xiu berubah saat dia melihat Xiao Mingzhen berjalan beberapa langkah ke arah inti alun-alun. Ekspresi Miao Wentang berubah serius. Melihat Xiao Mingzhen yang sedikit lebih pucat, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Dari ekspresinya, dia tahu bahwa Xiao Mingzhen telah menembus lapisan kedua dan melangkah ke lapisan ketiga. Ini menyiratkan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada 2 tahun yang lalu. Dia bahkan telah mencapai kualifikasi untuk menjadi tamu kehormatan Aula Pesta Abadi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Saat baru saja menembus lapisan ketiga, Xiao Mingzhen langsung terlempar keluar dari lapisan ketiga dan jatuh dengan keras di luar susunan. Setelah setengah menit, dia dengan enggan menopang dirinya dengan kedua tangannya saat dia menyemburkan seteguk darah. Kakak Xiao, kamu baik-baik saja. Miao Wentang melangkah tergesa-gesa ke samping Xiao Mingzhen. Berusaha membantunya berdiri, dia cepat-cepat mengulurkan tangan dan menopang lengannya dengan wajah penuh kekhawatiran. Xiao Mingzhen memuntahkan darah. Raut wajahnya sedikit pucat saat dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi getir dan berkata, "Aku baik-baik saja. Tapi aku gagal menembus lapisan ketiga. Formasi 1000 revolusi ini terlalu mengerikan." Miao Wentang menepuk bahunya pelan dan berkata, "Jangan bercita-cita terlalu tinggi. Sudah cukup menakjubkan bagimu untuk bisa menembus lapisan ketiga. Aku sendiri tidak punya banyak rasa percaya diri. Apalagi kamu telah berhasil menjadi tamu kehormatan Aula Pesta Abadi. Bahkan jika kamu tidak dapat menemukan apapun untuk dimakan nanti, kamu akan dapat makan dan minum di sini secara gratis." Hahaha, Xiao Mingzhen menyeringai karena dia merasa sangat lega. Miao Wentang meregangkan otot dan tulangnya sebelum melangkah menuju formasi 1000 revolusi. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Selanjutnya giliranku. Aku harap aku bisa mencapai levelmu dan menembus lapisan ketiga." Tatapan Tang Xiu mengikuti Miao Wentang ke dalam formasi ribuan revolusi. Kemudian, dia melangkah ke sisi Xiao Mingzhen dan memegang pergelangan tangannya. Di bawah ekspresi Xiao Mingzhen yang tercengang, Tang Xiu berkata dengan ringan, "Cedera internalmu serius. Kamu harus segera memulihkan aliran darah dan kimu. Dengan tingkat kultivasimu, setidaknya butuh 10 hari dan 2 bulan untuk pulih sepenuhnya seperti sebelumnya." Xiao Mingzhen menarik kembali tangannya dan berkata dengan nada tidak puas, "Jangan bicara omong kosong seperti itu. Aku tahu kondisiku sendiri. Bagi para kultivator seperti kami, cedera seperti ini hanyalah kejadian biasa." Tang Xiu berkata dengan enteng, "Itu wajar, tetapi penyembuhannya akan memakan waktu lama. Jadi keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Aku bisa memberimu resep untuk menyembuhkan lukamu. Selama kamu minum obat sesuai resepku, kamu hanya butuh waktu 3 hari untuk pulih sepenuhnya dari luka dalammu. Namun, karena kamu cukup kaya, aku akan menagihmu biaya." Xiao Mingzhen menatap kosong sejenak sebelum menatap Tang Xiu lagi. Dengan ekspresi ragu dan bingung, dia bertanya,
apakah kamu benar-benar yakin aku akan pulih sepenuhnya dalam 3 hari? Sangat. Tang Xiu menjawab dengan percaya diri. Xiao Mingzhen berbicara dengan nada dalam. Baiklah, sebutkan harganya. 1 juta. Tang Xiu berbicara dengan tenang. Xiao Mingzhen berseru. 1 juta hanya untuk resep? Itu perampokan di siang bolong. Tang Xiu menjawab dengan enteng. Terserah kamu mau beli atau tidak. Kalau bukan karena kamu sudah mengingatkanku dengan tulus sebelumnya, tidak menantang formasi 1000 revolusi, apalagi 1 juta, bahkan jika kamu memberiku 1 miliar, aku tidak akan peduli padamu. Anda. Xiao Mingzhen mendidih karena marah. Namun, bagaimanapun juga dia adalah sosok yang cukup berstatus baik. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, lalu berbicara dengan nada yang dalam. Baiklah, saya akan minum obat Anda. Namun, Anda harus memberitahu saya resepnya terlebih dahulu. Setelah saya minum obat dan efeknya sama seperti yang Anda katakan, baru saya akan membayar Anda 2 kali lipat. Itu kesepakatan. Tang Xiu mengangguk sambil matanya kembali ke formasi 1000 revolusi tempat Miao Wentang berada. Alis hitam Gu Xiaosui terangkat. Dia mendengarkan obrolan antara Tang Xiu dan Xiao Mingzhen. Pandangannya terpaku pada Tang Xiu. Setelah terdiam cukup lama, dia mencondongkan tubuh ke arah Tang Xiu dan bertanya dengan berbisik. Hei, apakah kamu tahu tentang ilmu pengobatan? Aku tahu beberapa. Tang Xiu menjawab dengan santai. Gu Xiaosui dengan cepat bertanya. Kamu tahu tentang penyakit yang disebut mimpi buruk Twilight? Mimpi buruk Twilight? Ekspresi Tang Xiu membeku saat dia menatap Gu Xiaosui dengan tak percaya dan dia berseru. Bagaimana kau tahu tentang mimpi buruk Twilight? Itu adalah teknik pembunuhan paling kejam dan menyeramkan dari Shade Demon, seni rahasia Twilight Agung milik Zhu Shou. Kau. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda bisa mengobatinya? Tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Bukan karena dia tidak ingin mengobatinya. Melainkan karena dia memang tidak punya sarana untuk mengobatinya. Shade Demon Zhu Shou adalah salah satu dari tahap puncak dewa tertinggi di dunia abadi, dan level kultivasinya sebanding dengan Tang Xiu. Dan mimpi buruk Twilight adalah teknik pembunuhannya yang paling kuat. Begitu seseorang terkena teknik ini, bahkan jika mereka cukup beruntung dan tidak mati, mereka akan tertidur dan disiksa dengan mimpi buruk yang tak ada habisnya. Mereka mungkin sesekali sadar, tetapi mungkin mereka tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Untuk mengobatinya dibutuhkan 2 jenis harta yang sangat langka, kristal krono dan rumput kebangkitan iblis. Rumput kebangkitan iblis hanya tumbuh di pusat alam iblis, di tempat dengan energi yin yang sangat kental. Selain beberapa penguasa alam iblis yang nyaris tidak mampu mencapai inti alam iblis, yang lain akan merasa sangat sulit untuk masuk ke tempat berbahaya itu. Apalagi, mereka juga harus menghadapi ribuan kesulitan di tempat itu untuk mendapatkan rumput kebangkitan iblis. Kristal krono. Rumor mengatakan bahwa ada 2 retakan kosong di alam abadi dan alam dewa. Namun, selain dewa, tidak ada dewa yang berani memasukinya, karena kecerobohan sekecil apapun di dalam retakan kosong akan menimbulkan kecelakaan yang tidak dapat diperbaiki dan merenggut nyawa mereka. Untuk meramu obat penghilang mimpi buruk Twilight ini, seseorang harus terlebih dahulu memperoleh kristal krono dan rumput kebangkitan iblis. Tanpa kedua harta karun itu, tidak seorang pun akan mampu menghilangkannya, bahkan Zhu Shou sendiri. Gu Xiaosui menatap Tang Xiu dengan ekspresi kecewa. Kemudian, ekspresi acuh tak acuh dan tidak peduli terlihat di wajahnya saat dia melihat Miao Wentang di dalam formasi 1000 revolusi. Lebih dari setengah jam kemudian, Miao Wentang berhasil menembus lapisan ketiga, meskipun waktu yang dihabiskannya lebih lama dari Xiao Mingzhen. Namun, ia bertahan lebih lama di lapisan ketiga pembantaian musim gugur daripada Xiao Mingzhen. Batuk-batuk. Miao Wentang batuk beberapa kali dan memuntahkan darah. Kulitnya pucat seperti kertas putih. Dia dipaksa keluar dari formasi 1000 revolusi. Kakak Miao, kamu baik-baik saja. Xiao Mingzhen menopang lengannya dan bertanya dengan kekhawatiran di wajahnya. Miao Wentang menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan mati. Namun, lukaku cukup serius.
Jika aku tidak segera pulih dalam 2-3 bulan ini, aku mungkin tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Bab 86, Gelombang Guncangan. Xiao Mingzhen mendongak dan melirik Tang Xiu. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara kepada Miao Wentang tentang kesepakatannya dengan Tang Xiu. Setelah itu, ia akhirnya menyimpulkan. Aku sudah berjanji kepadanya bahwa jika resepnya bagus, aku akan memberinya 2 juta. Miao Wentang mengejek. Apa kau bercanda? Kalau di dunia ini ada obat mujarab untuk menyembuhkan luka, apalagi resepnya seharga 2 juta, bahkan jika kau menjualnya seharga 20 juta, aku akan membelinya. Tang Xiu berkata dengan enteng. Kamu boleh mencobanya jika kamu mau. Namun, jika kamu merasa efeknya sama seperti yang kukatakan, jangan menarik kembali kata-katamu dan membayarku 20 juta. Dasar anak muda yang pelit. Miao Wentang berkata dengan dingin. Tang Xiu menatapnya dengan dingin. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju formasi 1000 revolusi. Miao Wentang berkata dengan keras. Hei, Tang Xiu. Aku sarankan kamu untuk menyerah. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat kamu, tetapi dilihat dari usiamu, kamu terlalu kuat untuk menantang formasi 1000 revolusi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kakak Miao. Xiao Mingzhen dengan cepat menarik lengan Miao Wentang sambil memanggilnya dengan suara pelan. Meskipun dia tidak menyukai Tang Xiu karena dia pikir Tang Xiu terlalu sombong. Namun, mereka adalah pria berstatus dan tidak pantas bagi mereka untuk bertengkar dengan seorang anak muda. Mulut Gu Xiaosui terangkat ke atas sambil tersenyum tipis, memperhatikan Tang Xiu dari belakang dengan perasaan sedikit tidak berdaya. Dia merasa bahwa meskipun aura Tang Xiu sangat kuat, tetapi dengan kultivasinya, dia bisa merasakan kekuatan Tang Xiu. Jadi dia bisa tahu bahwa kekuatan Tang Xiu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Xiao Mingzhen dan Miao Wentang. Keduanya nyaris tidak menembus lapisan ketiga, tetapi bagi Tang Xiu, mungkin dia tidak akan bisa memasuki lapisan kedua. Di antara para penonton, Jier Widao bersama ketiga muridnya telah lama melihat Tang Xiu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu benar-benar akan menantang formasi 1000 revolusi. Jadi dia dan ketiga muridnya tidak menyambutnya. Sebagai orang yang berpengalaman, Jier Widao juga ingin melihat bagian bawah Tang Xiu. Namun, ketika dia melihat penampilan dan kondisi Xiao Mingzhen dan Miao Wentang ketika mereka keluar dari formasi, dia khawatir. Karena, besok Tang Xiu akan berjudi, dan merupakan hal yang tabu bagi para penjudi untuk kelelahan baik secara fisik maupun mental sebelum pertandingan. Jika Tang Xiu terluka, bagaimana dia bisa berjudi besok? Aku harus menghentikannya. Jier Widao keluar dari kerumunan dan bergegas menuju Tang Xiu sambil berseru. Saudara Tang, mohon tunggu. Saya harus bicara dengan Anda. Tang Xiu tiba-tiba berhenti. Dengan ekspresi bingung di matanya, dia menatap Jier Widao yang sedang berlari dan kemudian bertanya. Ada apa? Jier Widao tersenyum paksa. Saudara Tang, kita akan bertanding dengan Chen Kai besok. Jika kamu menghadapi kesulitan dalam formasi 1000 revolusi ini, maka besok. Kamu tidak percaya padaku? Sinar dingin melintas di wajah Tang Xiu saat dia berbicara dengan nada dingin. Jier Widao tersenyum dan berkata. Bukannya aku tidak percaya padamu. Namun, sungguh tabu bagi seorang penjudi profesional untuk kelelahan secara fisik dan mental. Hanya dalam kondisi 100% Anda dapat memenangkan permainan. Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu selalu beristirahat dengan baik setiap hari, tetapi aku belum melihatmu menang, bukan? Aku punya caraku sendiri. Aku tidak membutuhkan kata-kata orang lain untuk itu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan melangkah menuju formasi 1000 revolusi. Miao Wentang di samping tertawa terbahak-bahak. Saudara Xiao, apakah kamu melihatnya? Bahkan teman-temannya tidak mempercayainya. Apakah menurutmu dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan 1000 revolusi? Tunggu saja dan lihat. Kita akan memiliki beberapa lelucon lucu untuk dinantikan. Xiao Mingzhen tersenyum dan menghela napas dalam-dalam. Rupanya, dia juga setuju dengan pendapat Miao Wentang. Di dalam formasi 1000 revolusi. Begitu Tang Xiu masuk, dia tidak terkejut sedikit pun saat melihat perubahan di dunia sekitarnya.
Dia melihat sekeliling sebelum pandangannya terkunci pada pohon kuno yang tinggi. Dia menjentikkan jari kakinya dan melesat maju seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Dalam sekejap, dia sudah berlari cepat menuju tujuannya. Engah! Pisau tentara Mitsubishi yang tajam melesat maju ke arah batang pohon kuno saat titik lemah ular kuning tua itu tertusuk. Berdengung. Pemandangan dunia berubah saat musim panas yang terik tiba. Bunga-bunga bermekaran dengan ratusan burung berkicau dengan gembira. Tang Xiu melihat sekeliling dan melihat sebuah lintasan di kejauhan. Sebuah prasasti batu diletakkan setengah terkubur di tengah lintasan. Tanpa ragu sedikit pun, dia berlari cepat ke arahnya. Sudah waktunya. Kultivasinya masih rendah. Sebelum dia memiliki kekuatan yang tangguh dan mampu bertindak bebas, dia hanya bisa meraih kesempatan dalam waktu yang diberikan. Dengan semburan tenaga, dia berlari cepat ke arah prasasti itu sambil mengerahkan seluruh kekuatannya ke tinjunya dan meninju prasasti itu. Ledakan. Prasasti itu hancur dan singa serta harimau di sekitarnya langsung menghilang. Lingkungan berubah lagi. Di luar formasi 1000 revolusi. Mata semua orang tertuju pada Tang Xiu. Tatapan aneh dan ekspresi tidak percaya terpancar di wajah mereka saat melihat Tang Xiu. Mereka juga ingat dengan jelas bahwa butuh waktu setengah jam bagi Xiao Mingzhen dan Mia Ontang untuk melangkah lebih dari 20 langkah menuju pusat alun-alun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mia Ontang berseru keras. Ekspresi tidak percaya terpancar di wajahnya, bahkan bola matanya hampir keluar. Dia bahkan melakukan hal-hal berlebihan sambil menggosok matanya hanya untuk menegaskan bahwa dia tidak melihat ilusi, lalu menatap Tang Xiu di alun-alun lagi. Sial, aku tidak berhalusinasi. Hehe, bagaimana dia melakukannya? Jantung Xiao Mingzhen juga berdebar kencang saat itu. Kejutan serupa juga terjadi pada wajahnya, bahkan bibirnya menggeliat dan berkedut beberapa kali. Dia kemudian berbicara dengan getir. 10 detik. Dia hanya menggunakan 10 detik untuk menembus lapisan kedua dan menyerbu ke lapisan ketiga. Ini, apakah dia masih manusia? Tapi, dengan cara apa dia melakukannya? Ya. Bagaimana dia melakukannya? Gu Xiaosui di samping juga ternganga dan lidahnya keluh saat dia menatap Tang Xiu dengan tercengang. Hatinya dihantam badai. Dia ingat dengan jelas bahwa gurunya pernah berkata, bahwa selain satu orang, tidak ada seorang pun yang dapat dengan mudah menembus penghalang, bahkan sekelompok ahli hebat yang paling kuat di dunia lain tidak akan mampu melakukannya. Bahkan jika itu adalah master, dia hanya bisa mencapai level ini, bukan? Tapi siapa dia? Bagaimana dia bisa melihat rahasia dari formasi 1000 revolusi? Dia bahkan bisa menemukan inti lapisan itu dalam waktu yang singkat. Mata Gu Xiaosui berusaha keras untuk beralih dari sosok Tang Xiu dan melihat ekspresi terkejut yang ditunjukkan semua orang. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi, seseorang benar-benar telah menghancurkan 2 lapisan pertama dalam waktu kurang dari 10 detik. Dia bahkan telah bergegas ke lapisan ketiga dari formasi 1000 revolusi, pembantaian musim gugur. Tang Xiu tidak tahu bahwa orang-orang di luar sedang dilanda guncangan saat ini. Pemandangan pepohonan rimbun yang syarat dengan buah-buahan dari pembantaian musim gugur saat ini muncul di depan matanya. Itu adalah kebun yang penuh dengan pohon buah-buahan, dengan buah-buahan berwarna kuning cerah dan buah-buahan berwarna merah cerah karena aroma harum yang samar-samar dapat tercium, memicu nafsu makan orang-orang untuk memakannya. Sekelompok angsa liar terbang di atas kebun buah-buahan, meninggalkan ledakan teriakan mereka. Versi yang disederhanakan ini sungguh tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya. Tang Xiu tidak terburu-buru bertindak kali ini. Namun, dia berdiri diam, menatap ke suatu tempat dan menunggu dengan tenang. Siapapun yang melanggar batas ini harus mati. Terdengar suara gemuruh dari dalam kebun. Seorang pria besar bertampang ganas, dengan rantai di sekujur tubuhnya melesat dari dalam kebun. Tangannya mengayunkan gada tajam yang bersinar redup, memancarkan semacam perasaan dingin dan mengancam. Tang Xiu berjongkok. Ia dengan santai mengambil kerikil di tanah dan tersenyum tipis. Saat pertama kali aku membuat susunan formasi ini, aku benar-benar mengerahkan kekuatanku untuk itu. Namun, aku telah meninggalkan gerbang rahasia untuk setiap lapisan. Apakah kau percaya padaku bahwa aku dapat mengalahkanmu dengan kerikil ini? Konyol.
Pria besar yang ganas itu seolah memiliki kebijaksanaan spiritual. Dia mengayunkan tongkatnya yang berduri dan menghancurkan kepala Tang Xiu. Turun! Jari-jari Tang Xi menjentikkan saat kerikil itu langsung mengenai tenggorokan pria besar yang ganas itu. Hampir pada saat yang sama, pria besar yang ganas itu berdiri tak bergerak saat tongkatnya tergantung satu kaki di atas kepala Tang Xiu. Bersamaan dengan hembusan angin musim gugur, pria besar yang ganas itu berubah menjadi abu yang dibalikkan oleh angin yang lewat. Berdengung. Pemandangan dunia berubah sekali lagi. Angin musim gugur yang sejuk berubah menjadi angin titik balik matahari musim dingin yang dingin. Tempat itu tidak lagi menjadi kebun buah yang dipenuhi pohon buah, tetapi berubah menjadi dunia es dan salju. Lautan putih luas hamparan salju yang tak berujung, sejauh mata memandang. Pembantaian musim dingin? Tang Xiu duduk bersila sambil menusukkan pisau militer tajamnya langsung ke salju di sisi kirinya. Au! Suara serigala melolong datang dari cakrawala yang jauh. Beberapa detik kemudian, serigala salju yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah terbang di langit bersalju, bergegas maju dan melolong. Di luar formasi 1000 revolusi. Tubuh Miao Ontang bergetar hebat beberapa kali. Dengan peredaran darah dan ki yang kacau, ditambah dengan guncangan yang menghantam jantungnya, tiba-tiba membuatnya terduduk di tanah. Namun karena tertekan dan malu, dia bahkan tidak menyadarinya. Dia melihat lagi ke arah Tang Xiu, yang berjalan 6 atau 7 langkah, dengan perasaan seolah-olah ada guntur yang menggelegar di dalam hatinya. Lapisan keempat. Itu benar-benar lapisan keempat. Miao Ontang tiba-tiba teringat ucapan mengejek dan sinis yang pernah diucapkannya kepada Tang Xiu sebelum ia memasuki formasi 1000 revolusi. Ia mengira Tang Xiu tidak akan mampu menembus lapisan pertama. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu tidak hanya akan menembus lapisan pertama, tetapi ia juga menerobos lapisan kedua, ketiga, dan kini langsung menerobos ke lapisan keempat. Pada saat ini juga, ia sungguh berharap ada sebuah jurang di hadapannya yang dapat membuatnya segera menjatuhkan diri dan tidak akan keluar lagi dalam keadaan malu. Mulut Xiao Mingzhen berkedut hebat. Dia bahkan merasa sulit untuk menoleh saat melihat Gu Xiaosui di sampingnya. Namun, Gu Xiaosui juga terkejut saat ini. Dia menatap Tang Xiu dengan ekspresi bodoh. Dia bahkan hampir mengangkat tangannya untuk menampar wajahnya sendiri. Dia jelas tahu tingkat kultivasi Tang Xiu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu benar-benar akan mampu menembus lapisan keempat. Formasi 1000 revolusi bukanlah arai formasi biasa. Bahkan jika kekuatan para kultivator mungkin lebih kuat darinya, mereka belum tentu mampu menembus lapisan keempat. Namun, bagaimana Tang Xiu mampu melakukannya? Bagaimana mungkin bisa menembus lapisan keempat? Gu Xiaosui jelas ingat apa yang pernah dikatakannya kepada Tang Xiu sebelumnya. Gelombang penyesalan bergolak di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa Tang Xiu memiliki kemampuan untuk menembus lapisan keempat, bagaimana dia berani mempermalukan dirinya sendiri? Dia bagaikan seekor katak yang hidup di kedalaman sumur. Ucapan inilah yang menggema di benak Gu Xiaosui. Mengingatkannya bahwa ucapan ini benar-benar seperti dirinya saat ini. Nona Gu, Tang Xiu, Dedia. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 87, Apatis. Gu Xiaosui terkejut ketika Xiao Mingzhen tiba-tiba bertanya padanya. Dia menenangkannya sebelum dia tersenyum kecut. Tebakanmu benar, mengapa kamu harus bertanya padaku? Sejujurnya, kultivasinya jauh lebih rendah darimu. Tapi, siapa yang mengira dia akan mampu menembus lapisan keempat? Ini benar-benar lapisan keempat. Xiao Mingzhen tercengang. Dia hanya menebaknya. Namun, setelah mendapat konfirmasi, dia juga ikut merasakan keterkejutannya. Dia bukanlah orang biasa yang memiliki kemampuan menilai orang lain dengan baik. Namun, baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah salah. Dia benar-benar tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya, sama seperti Anda tidak bisa mengukur kedalaman laut dengan panci pin. Dan kali ini, dia benar-benar salah besar. Gu Xiaosui menambahkan. Aku tidak ingin mengakuinya, tetapi faktanya ada di depan matamu. Xiao Mingzhen menelan ludahnya dengan marah dan tidak dapat berkata apa-apa untuk sesaat. Dia pernah melihat seorang kultivator jenius sebelumnya.
Namun, untuk monster seperti Tang Xiu, dia tidak pernah sekalipun mendengar atau menemuinya. Aku menduga dia adalah seorang Grandmaster Array Formasi. Gu Xiaosui ragu sejenak sebelum melanjutkan dengan suara rendah. Apa-apaan ini? Apa ini lelucon? Mia Ontang dengan enggan menopang dirinya dari tanah dan berseru dengan suara serak. Gu Xiaosui menatapnya dingin sambil mendengus dan berkata, kalau dia bukan seorang Grandmaster Formasi, bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah menembus 3 lapisan pertama formasi? Aku bisa melihat bahwa kultivasinya tidak dalam, aku 100% yakin akan hal itu. Kultivasimu jauh lebih tinggi, tetapi bisakah kau menembus ke lapisan keempat? Ini. Mia Ontang terdiam. Dia hanya bisa merasakan wajahnya terbakar seolah-olah dia ditampar dengan tangan tak terlihat, membuatnya merasa sedih dan malu. Beberapa meter jauhnya di luar, Jia Ruidao menatap sosok Tang Xiu dengan tercengang. Mulutnya menganga, cukup besar hingga ia bahkan bisa menelan sebutir telur bebek. Murid pertamanya di sampingnya, Gong Dalong berbisik. Guru Tang tampaknya sangat kuat. Ia bahkan mampu berjalan lebih jauh ke tengah alun-alun dibandingkan dengan 2 orang sebelumnya. Jia Ruidao perlahan menoleh. Ekspresi kosong di matanya berkurang drastis saat dia menjawab dengan nada getir. Tapi tetap saja, aku tidak ingin dia terus terburu-buru ke level yang lebih tinggi saat ini. Jika dia terus terburu-buru, kemungkinan dia terluka juga lebih besar. Dia bisa terluka parah. Gong Dalong juga membeku dan terdiam. Kekhawatiran gurunya benar adanya. Jika Tang Xiu terluka parah, maka pertandingan judi besok akan terlibat, bahkan semuanya akan tamat. Di dalam formasi 1000 revolusi, Tang Xiu terus mengamati saat serigala salju semakin mendekat. Senyum di wajahnya semakin lebar. Kalau ada orang lain, mereka pasti gemetar dan ketakutan setengah mati. Tapi, dia bukan orang lain. Dia adalah pencipta formasi 1000 revolusi ini dan tahu segalanya tentang cara menghancurkan formasi ini. Au! Suara lolongan serigala berubah menjadi suara yang menggema dan menggetarkan seluruh langit. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Sekelompok serigala yang datang dari segala arah berhenti puluhan meter dari Tang Xiu, saat mata hijau dingin mereka menatap tajam ke arah sesuatu selain Tang Xiu. Itu adalah pisau tentara Mitsubishi yang sedang mereka tatap. Poin penting dalam susunan formasi adalah pengetahuan tentang titik puncak pola. Tang Xiu tidak hanya tahu tentang titik kritis, tetapi dia juga tahu tata letak polanya. Titik yang ditusuk oleh pisau tentara Mitsubishi-nya adalah titik koneksi ke titik kritis. Selama dia tidak mencabut pisaunya, serigala salju tidak akan menyerangnya. Poin kunci dalam mematahkan pembantaian musim dingin di lapisan keempat adalah bertahan melawan waktu. Selama seseorang mampu bertahan melawan waktu yang membakar dupa, lapisan keempat pada akhirnya akan runtuh dengan sendirinya. Tak lama kemudian, waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa pun telah berlalu. Berdengung. Pemandangan di sekitarnya berubah saat dunia es dan salju menghilang dan digantikan oleh jalan setapak berpasir kuning. Ada sungai yang mengalir deras di belakang jalan setapak. Seorang pria berpakaian jas hujan sedang memegang tongkat pancing kuno sambil duduk sendirian di perahu kecil di sungai. Perahu itu berputar dan secara otomatis mendekati Tang Xiu perlahan saat dia muncul. Tukang tambang. Tang Xiu berbicara dengan tenang. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Saya menyambut kedatangan Anda. Merupakan suatu kehormatan untuk melayani Anda." Tang melompat ke atas perahu dan dengan tenang menjawab, "Saya ingin menyeberangi sungai." "Siap melayani Anda." Orang tua itu mengangguk dan tersenyum. Perahu itu meluncur dan perlahan bergerak ke tengah sungai. Namun, lelaki tua itu tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh angin kencang yang menderu. Perahu itu mulai berguncang hebat saat ikan pedang terus-menerus melompat ke atas air sungai di sekitarnya dan membidik Tang Xiu. Pada saat yang sama, sekelompok burung vermilion yang menyala-nyala tiba-tiba terbang di langit saat mereka menyerbu Tang Xiu dengan paruh dan cakar mereka yang tajam. "Xiu ibu merindukanmu." Sebuah ilusi muncul di mata Tang Xiu. Dia berada di rumah saat ibunya meneteskan air mata saat dia bergegas menghampirinya. Tang Xiu mendengus dingin saat auranya tiba-tiba meledak dan menghancurkan pemandangan di sekitarnya dalam sekejap.
Dia telah mengalami ilusi ini di alam mimpi ini berkali-kali. Jika sebelumnya, dia bisa saja menenggelamkan dirinya dalam alam mimpi ini untuk waktu yang lama meskipun dia jelas menyadari bahwa ibunya hanyalah ilusi. Itu karena dia sangat merindukan ibunya. Namun saat ini, karena dia telah kembali dari dunia abadi dan dapat melihat ibunya secara langsung dengan mudah, dia tidak perlu menderita lagi dan tidak memiliki sedikit pun gangguan padanya. Menghancurkan. Dia mengayunkan pisaunya lagi dan bergerak cepat. Dengan kultivasinya yang rendah saat ini, dia hanya memiliki kekuatan 3.000 pon, jadi akan sangat sulit baginya untuk membunuh ikan pedang dan burung merah berkobar ini. Sedikit kecerobohan akan membuatnya terluka parah atau terbunuh. Namun dengan pengalaman bertarungnya yang luas, situasi seperti itu mudah baginya untuk diatasi. Di samping itu, kunci utama untuk menerobos lapisan ini bukanlah dengan membunuh ikan pedang dan burung merah menyala, tetapi dengan menyeberangi sungai dan sampai ke seberang dengan perahu secepatnya. Di luar formasi 1000 revolusi. Kecepatan mengerikan yang ditunjukkan Tang Xiu saat menghancurkan susunan itu terus-menerus mengejutkan Gu Xiaosui hingga membuatnya mati rasa. Awalnya, ia mengira lapisan keempat akan menjadi batas kemampuan Tang Xiu. Namun, pemandangan saat ini membuatnya tercengang dan membuatnya benar-benar bingung. Dia sangat kuat, sampai-sampai dia bisa membunuh Tang Xiu hanya dengan sekali tepukan. Namun jika dia bertanya pada dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa mencapai level Tang Xiu. Dia telah menantang formasi itu sejak dia berusia 10 tahun selama ratusan bahkan ribuan kali. Dan tidak pernah sekalipun dia berhasil menembus lapisan kelima. Dunia macam apakah lapisan kelima itu? Dia hanya mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya. Sekalipun seseorang adalah formasi Grandmaster, mereka tidak akan pernah menjadi seperti dia, bukan? Penyesalan memenuhi hati Gu Xiaosui karena penghinaan dan hinaan yang telah dan sedang dilakukannya terhadap Tang Xiu. Kemampuan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan Tang Xiu untuk menghancurkan susunan itu telah menghancurkan akal sehatnya. Pada saat ini, wajah Miao Wentang seperti selembar kertas. Dia menatap Xiao Mingzhen dan hampir tidak dapat menahan keinginan untuk menarik Xiao Mingzhen dan melarikan diri karena malu. Sungguh aib yang ditimpakan kepadanya dan kini akhirnya ia merasakan kepahitan yang lebih pahit dari obat rimpang benang emas. Luar biasa. Dengan mata kosong, Xiao Mingzhen bergumam. Akan tetapi perkataannya bagaikan pisau tajam yang menusuk tajam ke dalam hati Miao Wentang, bahkan sakitnya hampir membuatnya menangis. Adapun para penonton, meskipun beberapa penonton telah pergi, tetapi sebagian besar dari mereka masih menunggu. Mereka tidak tahu lapisan mana yang telah ditembus Tang Xiu, tetapi melihat bahwa Tang Xiu telah berjalan lebih jauh dari Xiao Mingzhen dan Miao Wentang, mereka tahu bahwa Tang Xiu lebih kuat dari mereka berdua. Mustahil! Teriakan keras datang dari Gu Xiaosui. Pada saat berikutnya, semua orang juga mendapati Tang Xiu berjalan 7 atau 8 meter ke depan, menuju ke tengah alun-alun. Xiao Mingzhen menoleh dan buru-buru bertanya pada Gu Xiu dengan ekspresi terkejut. Nona Gu, Tang Xiu, dia. Dia berhasil lagi. Ya. Dengan pikiran yang sudah mati rasa karena terkejut, Gu Xiaosui mengangguk dan menjawab. Xiao Mingzhen bergumam dengan ekspresi kosong. Lapisan kelima, dia menghancurkan lapisan kelima dan tidak masuk ke lapisan keenam. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Benar-benar mengerikan. Ekspresi rumit memenuhi mata Gu Xiaosui. Perasaan yang tak terduga memenuhi hatinya saat melihat sosok Tang Xiu. Dia teringat saat dia bertemu Tang Xiu sampai sekarang, baru saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat apa yang terjadi padanya. Dia seperti bulan yang terpantul di air, tertutup dan diselimuti ilusi. Tak lama setelah, Tang Xiu keluar dari formasi revolusi ribuan. Kulitnya sedikit lebih pucat, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa dia sedang tertekan karena semua mata tertuju padanya saat dia keluar. Sekarang, aku memenuhi syarat untuk menjadi tamu terhormat di Aula Pesta Abadi, ya? Tang Xiu bertanya dengan tenang saat dia tiba di depan Gu Xiaosui. Gu Xiaosui mengangguk tanpa sadar. Namun, dia segera tersadar dan buru-buru bertanya. Tang Xiu, kultivasimu jelas sangat rendah, tetapi bagaimana kamu bisa menembus lapisan keenam? Guruku adalah orang yang menyebarkan formasi 1000 revolusi ini beberapa dekade yang lalu.
Meskipun hanya sedikit orang yang menantang formasi ini, tetapi bahkan yang paling kuat dari semuanya hanya mampu menembus lapisan kelima. Tidak pernah terjadi bahwa ada orang yang mampu menembus lapisan keenam. Bagaimana kamu melakukannya? Tang Xiu berkata. Tidak ada komentar. Anda. Hati Gu Xiaosui seperti kucing yang ditangkap, memberontak dan tidak bisa tenang. Namun, dia tidak berdaya meskipun dia marah karena mendapat sikap apatis seperti itu dari Tang Xiu. Tang Xiu tidak lagi menatapnya dan menoleh ke arah Xiao Mingzhen dan Miao Tang, dan berkata dengan ringan. Nanti aku akan memberikan resepnya. Tapi ingat komitmenmu. Setelah mengatakan itu, dia melirik Jia Ruidao dan murid-muridnya yang terkejut, dan berjalan menuju loteng klasik yang elegan di hutan. Meskipun dia takut untuk memastikan kemungkinan bahwa guru Gu Xiaosui bisa menjadi muridnya, tetapi dia benar-benar yakin bahwa mereka seharusnya memiliki hubungan yang dekat. Ketika pertama kali mendengar murid kesayangannya, dia sangat gembira. Namun setelah melewati tantangan formasi 1000 revolusi, hatinya akhirnya tenang. Mengingat bahwa bahkan istri dan teman terpercayanya bisa mengkhianatinya, maka jika Tang Xiu takut untuk menyelidiki lebih dalam. Dia tidak dapat menahan pukulan traumatis seperti itu lagi, jadi dia langsung memilih untuk menyerah. Hal terpenting baginya saat ini adalah mengembangkan dirinya. Memberikan segalanya untuk kembali ke tahap tertinggi alam seperti sebelumnya. Untuk saat itu, bagi semua orang yang telah mengkhianatinya, mereka harus membayar harga yang mahal dan menyakitkan. Hatinya tidak terbuat dari baja atau batu. Namun, ia juga bukan orang yang mudah menyerah atau berhati lembut. Ia tidak akan pernah memprovokasi orang lain, tetapi jika orang lain memprovokasinya, mereka harus membayar 10 kali lipat harganya. Ia berdoa. Ia berdoa kepada seluruh surga, kepada para dewa dan Buddha agar mereka melindungi dan memberkati mereka yang telah mengkhianati dan melukainya. Agar mereka tetap aman dan sehat sampai tiba saatnya baginya untuk mengunjungi mereka secara pribadi, dan meminta pembayaran utang mereka yang telah jatuh tempo. Bab 88, Seseorang dan musuhnya pasti bertemu. Aula Pesta Abadi memiliki total 3 lantai dengan dekorasi interior antik yang menarik dan memikat. Lantai pertama adalah ruang makan terbuka dengan 200 meja makan. Lantai kedua untuk 108 kotak makan pribadi dengan lingkungan yang luas dan nyaman. Dan lantai ketiga untuk area tamu kehormatan. Dan jumlah orang yang memenuhi syarat untuk memasuki lantai ini dapat dihitung dengan tangan. Manajer restoran sudah diberitahu tentang kedatangan Tang Xiu dan menyapa dengan hangat. Anda Tuan Tang, ya. Saya manajer Aula Pesta Abadi, Chu Yanqing. Bos kecil sudah memberitahu saya bahwa ruang tunggu tamu terhormat di lantai 3 sudah disiapkan. Anda dan teman-teman Anda dapat makan di sana sekarang juga. Semua kebutuhan Anda ditanggung oleh kami, gratis. Silakan tunjukkan jalannya. Tang Xiu mengangguk dengan tenang. Jia Ruidao agak bersemangat dan mengikuti Tang Xiu di sampingnya. Ia kemudian tersenyum dan berkata, Saudara Tang, kami telah menjadi pusat perhatian hanya karena kami bersamamu. Tahukah kau bahwa banyak pejabat tinggi ingin makan di lantai 3 dan dihentikan oleh petugas keamanan? Aku tidak pernah berpikir bahwa aku juga bisa makan di ruang tamu terhormat Aula Pesta Abadi hari ini. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu hanya kesenangan hidup yang biasa-biasa saja. Itu tidak memiliki arti penting. Jia Ruidao tersenyum kecut. Setiap orang punya tujuan hidup yang berbeda. Bagimu, itu hanya hal sepele dan biasa saja, dan orang sepertimu sangat langka. Tang Xiu merasa perkataan Jia Ruidao cukup masuk akal. Setiap orang memiliki tujuan masing-masing. Ada yang mengejar ketenaran dan kesenangan hidup duniawi. Ada pula yang mengejar keseimbangan dan kemajuan spiritual. Dia sendiri juga hanya mengejar 2 hal, ingin bersama ibunya dan membuatnya bahagia, dan mengembangkan dirinya sendiri. Lantai ketiga memiliki total 18 aula pribadi, dengan luas masing-masing hampir 200 meter persegi. Meskipun dekorasi interiornya juga dipenuhi barang antik, tetapi dirancang dengan mewah dan indah. Meskipun Tang Xiu bukan ahli barang antik, dia dapat melihat bahwa benda-benda di dalamnya adalah barang antik. Lukisan di sepanjang sungai selama festival Qingming. Saat Jia Ruidao memasuki aula pribadi, ia mendapati dindingnya dipenuhi kaligrafi dan lukisan.
Setelah mengamatinya sebentar, ia tiba-tiba berseru. Manajer restoran itu tersenyum. Bos kami pernah mengikuti lelang di area pelabuhan. Jadi dia membeli lukisan ini dari sana. Kudengar dia menghabiskan 9 digit untuk memenangkan lelang. Raut wajah Tang Xiu berubah dan bertanya. Apakah kamu sudah melihat bosmu? Maksudku, bukan bos kecilmu. Manajer restoran itu mengangguk dan berkata. Tentu saja. Aku pernah bertemu dengannya saat aku bangkrut karena kecanduan judi. Aku bahkan membocorkan perusahaan dan kehilangan posisi CEO-ku. Keluargaku hancur, kami bahkan tidak bisa makan 3 kali sehari dengan layak saat itu. Bisa dibilang hidupku sedang jatuh ke jurang. Kemudian, aku bertemu dengan bos. Dia melunasi utangku, mengajariku seni bela diri, dan membiarkanku mengelola aula pesta abadi ini untuknya. Waktu memang berlalu dengan cepat. Sudah 20 tahun sejak terakhir kali aku berada di sini. Tang Xiu bertanya. Siapa nama bosmu? Berapa umurnya? Manajer restoran itu menjawab. Kita tidak bisa dengan mudah mengungkap nama bos kita. Namun untuk usianya. Saya telah melihatnya 4 kali dalam 10 tahun terakhir. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia tampak seperti berusia 20-an. Dan terakhir kali saya melihatnya dalam 10 tahun terakhir, dia masih seperti berusia 20-an. Dan ini juga membuat saya merasa aneh. Seolah-olah waktu tidak meninggalkan jejak apapun padanya. Penampilannya seperti orang berusia 20 tahun? Bukankah dia hampir sama dengan Gu Xiaosui? Tang Xiu mengerutkan kening. Sosok seorang gadis kecil muncul di benaknya. Pertama kali dia meninggalkannya, penampilannya berusia 18 tahun. Tang Xiu tiba-tiba berkata, tolong bantu aku menemukan pena dan kertas. Tunggu sebentar. Manajer restoran segera memberitahu permintaan Tang Xiu kepada pelayan lain melalui HT-nya. Ia kemudian meletakkan menu di depan Tang Xiu dan yang lainnya. Ketika Tang Xiu dan yang lainnya selesai memesan makanan, ia menyerahkan pena dan kertas kepada Tang Xiu. Sambil menunggu hidangan yang dipesan datang, Tang Xiu melukis wajah seseorang di kertas itu. Itu adalah penampilan pertama muridnya di dunia abadi yang sedang dilukisnya. Dia melukisnya dalam penampilan seperti usia 18 tahun, usia seperti bunga yang sedang mekar. Bersamaan dengan gambar Tang Xiu, potret gadis yang tampak hidup perlahan muncul. Seolah-olah lukisan itu hidup, dan gadis itu sangat cantik, dia bahkan bisa menaklukkan orang dan negara dengan penampilannya yang tersenyum. Gadis yang digambarkan di atas kertas itu tersenyum, seolah-olah lukisan itu hidup. Lukisan yang indah sekali, kata Jiarui Dao dan murid-muridnya di dalam aula, begitu pula dengan manajer restoran yang sangat tertarik dengan gadis yang dilukis oleh Tang Xiu. Mereka seperti sedang kesurupan melihat gadis secantik itu. Seolah-olah dia berdiri dan tersenyum di hadapan mereka. Lihatlah, apakah dia terlihat seperti ini? Tang Xiu berbalik dan berbicara kepada manajer restoran, dan bertanya dengan nada yang dalam. Manajer restoran itu tiba-tiba terbangun dari rasa takjubnya yang seperti sedang kesurupan. Dengan enggan ia mengalihkan pandangannya dari lukisan itu, menggelengkan kepalanya, lalu menjawab. Apa yang kau lukis adalah peri. Meskipun bos kita sangat cantik, tetapi dia sama sekali berbeda dari lukisanmu. Bukankah itu dia? Jejak kehilangan dan kekecewaan muncul di hati Tang Xiu. Namun, jejak kelegaan juga muncul. Dia memang ingin melihat murid pertamanya yang telah dibesarkan dan disayanginya, tetapi dia takut bahwa dia juga terlibat dengan mereka yang telah mengkhianatinya. Lupakan saja. Terima kasih, kamu bisa kembali bekerja. Baiklah. Manajer restoran itu menurutinya dan kemudian meninggalkan aula. Hidangan lezat dan nikmat, juga anggur yang lezat tak henti-hentinya dihidangkan di meja makan mereka. Dua pelayan muda yang cantik tak meninggalkan aula sambil menyajikan dan mengisi gelas anggur untuk Tang Xiu, Jiarui Dao, dan yang lainnya. Anggurnya lumayan enak. Ini adalah pertama kalinya Tang Xiu minum anggur setelah ia kembali ke zaman modern. Ia menyesap anggur dan menikmatinya dengan saksama, lalu mengangguk untuk memujinya. Ia telah minum banyak sekali jenis anggur dan juga seorang ahli dalam pembuatan anggur. Anggur-anggur yang baik dari Aula Pesta Abadi dapat dianggap memiliki cita rasa yang baik baginya. Cukup baik? Anggurnya hanya cukup baik?
Jia Ruidao yang menghabiskan segelas anggur dalam sekali teguk tersentak oleh sesuatu dan tiba-tiba membeku ketika mendengar komentar Tang Xiu. Dia telah hidup selama lebih dari 60 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia mencicipi anggur yang begitu lezat dan nikmat. Tetapi mengapa Tang Xiu memberikan penilaian yang layak, seperti itu? Komentar Tang Xiu juga membuat ketiga murid Jia Ruidao menggelengkan kepala. Mereka juga menyukai anggur. Namun, mencicipi anggur yang sangat nikmat seperti ini juga merupakan yang pertama. Jadi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek komentar Tang Xiu dalam hati. Saudara Tang, saya berani menjamin bahwa ini bukan anggur biasa. Saya berani mengatakan bahwa kami tidak memiliki anggur seperti itu di kotak pribadi lantai 2. Meskipun anggur yang disajikan di lantai 2 juga merupakan anggur yang baik, tetapi dibandingkan dengan yang ini, rasanya seperti membandingkan siang dan malam. Jia Ruidao membalas dan tertawa. Tang Xiu bersulang dan berkata, "Mari kita bersulang dan minum lagi." Saat itu tepat tengah malam. Tang Xiu, Jia Ruidao, dan murid-muridnya minum dan berpesta sampai kenyang. Setelah itu, mereka langsung meninggalkan restoran. Karena mereka tidak perlu membayar tagihan, Jia Ruidao bisa menghemat banyak uang. Perlu diketahui bahwa memesan kotak pribadi di lantai 2 akan menelan biaya setidaknya 100.000 yuan. Dan itu untuk kotak dan layanan termurah. Pesta mewah yang begitu indah seperti yang baru saja mereka adakan, menurut perkiraan rahasia Jia Ruidao, akan menelan biaya lebih dari 1 juta yuan jika mereka harus membayarnya sendiri. Di bawah cahaya redup malam, 5 orang berjalan di sepanjang jalan setapak hutan. Jangkrik dan serangga kecil lainnya berkeliaran di sekitar lampu jalan yang redup. Ketika mereka hendak tiba di tempat parkir, jalan setapak itu terhalang oleh orang-orang sementara suara tawa mengejek terdengar di telinga mereka. Aha! Bukankah ini Master Jia Ruidao? Si pecundang di siang hari, ternyata masih ingin berpesta di aula abadi? Sungguh cara yang hebat untuk menghilangkan kesedihan dengan minuman keras, bukan begitu? Ada 12 orang di depan mereka. Orang yang berbicara adalah salah satu dari 3 pemuda di depan. Tang Xiu tidak mengenalnya, tetapi Jia Ruidao dan murid-muridnya mengenalnya. Dia adalah lawan mereka, Chen Kai. Dia adalah seorang playboy hedonis terkenal dari Pulau Jingmen. Jia Ruidao melangkah maju dan berkata dengan dingin. Chen Kai, sikap kasar seperti itu tidak perlu. Penghinaan yang telah kau berikan padaku, kau akan membayarnya kembali ratusan kali lipat. Chen Kai tertawa terbahak-bahak dan berteriak keras. Apa yang kau katakan? Apakah aku salah paham dengan ludahmu? Kau pikir kau masih punya kesempatan untuk bangkit besok, ya? Besok, kau akan tahu mengapa bunga-bunga ini memutih dengan warna merah. Hahaha. Kamu, Jia Ruidao sangat marah. Chen Kai, apakah dia Jia Ruidao itu? Penjudi profesional yang terkenal, tanya pemuda lainnya. Chen Kai menatap Jia Ruidao dengan sikap provokatif. Namun, dia membalas pemuda itu dengan ekspresi menyanjung. Kakak Chu, dia memang Jia Ruidao, si pecundang yang bahkan hampir menjual celananya setelah kalah dari kita. Ketiga orang di belakangnya adalah murid-muridnya. Ah benar, yang termuda, adalah putranya, anak ajaib ini telah mengacaukan keluarganya sendiri. Pemuda itu mengamati Jia Ruidao, menganggukkan kepalanya dan berkata, Chen Kai, ingatlah untuk bersikap baik, kita mungkin akan bertemu mereka nanti. Jika mereka menyerah, masalah ini berakhir di sini. Aku suka liontin giok yang bagus itu dan aku tidak ingin ada masalah setelah memilikinya nanti. Ah, baiklah kalau begitu. Anggap saja aku memberimu giok itu sebagai hadiah, Kakak Chu. Chen Kai menjawab dengan ekspresi senang. Jia Ruidao tercengang. Pandangannya beralih bolak-balik antara Chen Kai dan pemuda itu saat dia mengamuk dan meraung. Persetan dengan kentutmu, Chen Kai. Liontin giok itu adalah kenang-kenangan dari istriku. Aku sudah bersiap untuk mendapatkannya kembali. Jika kamu berani memberikannya kepada orang lain, jangan salahkan orang tua ini karena memaksamu dengan cara apapun. Chen Kai mengejek dengan nada meremehkan. Pergi sana. Barang-barang yang kumenangkan adalah milikku. Itu urusanku sendiri untuk melakukan apapun yang kuinginkan dengannya. Kenapa aku harus mendengarkan omong kosongmu? Jika kau benar-benar punya nyali dan kemampuan, lakukan saja. Tuan muda ini tidak akan pernah gentar.
Chen Kai. Pemuda yang baru saja berbicara itu berteriak dengan nada rendah. Chen Kai mundur dan tertawa datar. Kakak Chu, orang tua sialan ini yang memulainya. Mata Jiaruidao memerah, bahkan urat biru muncul di kepalanya. Seolah-olah dia akan memakan dan menelannya. Dia menatap Chen Kai dengan tajam dan berkata, hal-hal yang telah hilang, akan kuambil kembali besok. Aku akan membuat hidupmu terlihat lebih baik besok. Pemuda bernama Chu itu hanya berbicara pelan saat melihat Jiaruidao marah. Barang-barang yang telah kuperoleh juga tidak akan pernah hilang dariku. Jika kau ingin liontin giok itu kembali, kau bisa mencariku. Ah, aku lupa memperkenalkan diri. Aku Cui dari Beijing. Tang Xiu melangkah maju, menatap Cui dan berkata, kamu baru saja berkata untuk bersikap baik dalam hidup jika kita bertemu lagi di masa depan. Karena liontin giok itu adalah kenang-kenangan dari istrinya, kamu harus memberinya kesempatan terlebih dahulu. Jika dia menang besok, kembalikan saja. Tetapi jika dia kalah, kita tidak akan pernah membahas masalah liontin giok ini lagi. Dan semuanya harus berakhir setelah rumah judi berakhir besok. Bagaimana? Cui menyipitkan matanya, menatap Tang Xiu dan bertanya sambil tersenyum tipis. Siapa kamu? Tang Xiu. Bab 89, semuanya sama seperti sebelumnya. Alis Cui berkerut saat dia menatap Tang Xiu beberapa kali. Dia mengangkat bahu dan berkata, kamu juga dipanggil Tang Xiu. Sepertinya nama ini sangat populer dan banyak orang yang memiliki nama ini. Baiklah, melihat namamu, aku akan memberinya kesempatan. Kita akan bertemu lagi di Paradise Club besok. Sampai jumpa lagi nanti. Agar tidak terlihat terlalu bersemangat oleh mereka, Jiaruidao berteriak keras dan tidak menunggu Tang Xiu berbicara. Cui mendengus pelan dan berjalan menuju aula pesta abadi. Chen Kai mengikutinya setelah dia memberi isyarat untuk menggorok lehernya sendiri dengan jarinya ke arah Jiaruidao. Kemudian, dia pergi dengan sikap penuh kemenangan. 10 menit kemudian. Bersambung ke episode 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.